Sebelumnya perkenalkan saya Wahyu Lestari. Saya mau sarapan dari Saya Cynthia Sitoma. Saya Fitri Aulia Indah. Halo semuanya, kembali lagi bareng kita di Ngopi Ngobrol Pintar bareng kita berempat. Jadi di episode hari ini seperti biasa kita akan mengulik sebuah topik, tapi topik kali ini agak beda nih. Kelihatannya cukup berat, tapi kita bawa asik aja ya. ya Oke, pada hari ini kita akan membahas sebuah pandangan kita, gimana cara kita memandang dunia. Kalian pernah heran nggak sih, kok ada orang ketika hujan turun itu bawaannya romantis, tapi ada juga ketika hujan turun orang itu memandang kayak kesal dan depresi. Pernah nggak sih? pernah banget. Kalau saya sih ya hujan bawaannya pengen tidur. Nah, perbedaan cara pandang itu sebenarnya ada teorinya loh di psikologi kognitif. Namanya itu teori konstruk personal dan pencetusnya itu Gerstley. Tapi Gerstley itu siapa ya? Terus hubungan sama kita di kehidupan sehari-hari itu apa? Jadi gini Zakia, Gerstley itu punya pandangan yang unik. Jadi dia bilang kalau manusia itu bertindak keilmuan. Ilmuwan berarti kita semua harus eksperimen di laboratorium itu. Bukan itu karena maksud dari manusia sebagai ilmuwan itu kita harus uji prediksi kita sesuai berdasarkan pengalaman kita, terus habis itu nanti kita simpulin uji prediksi itu gitu. Bahkan saya Tepat banget Zakia. Kelly itu pernah bilang kita mengantisipasi peristiwa-peristiwa di hidup kita pakai sesuatu yang disebut konstruk personal. Nah, gambarnya itu konstruk itu kayak kita pakai kacamata. Tepat banget Zakia. Kelly itu pernah bilang mengantisipasi peristiwa-peristiwa di hidup kita itu pakai sesuatu yang disebut konstruk personal. Gampangnya itu konstruk itu kayak kacamata atau filter, sifatnya berpasangan, kayak hitam putih, baik buruk, dan aman sama bahaya. Contohnya pengen dia Farhan, contoh konstruknya ya. Jadi Farhan itu punya sudut pandang tentang dosen itu pilihannya cuma dua, dosen killer sama dosen asik. Nah, di situ ketika Farhan baru masuk kuliah ataupun dosen misalnya dosen baru masuk ke kelas itu, Farhan itu langsung punya sudut pandangan ke dosen tersebut itu antara asik dan killer gitu. Ya paham. Jadi cara kita bersikap itu tergantung bagaimana mengkategorikan orang atau situasi itu lewat kacamata kita sendiri gitu. benar-benar banget. Jadi kalau misalkan ada dosen killer nih, kita pun punya strategi untuk nggak macam-macam gitu rasanya. Nah, sekarang kita geser dikit nih. Kalian tahu nggak ternyata teori Gerstley ini kepake banget di dunia bimbingan dan konseling. Kebayang nggak sih gimana teori ini diterapkan untuk membantu orang dalam menyelesaikan masalah? Kalau menurut aku sih tugas konselor dan guru BK di sekolah itu tidak buat nyalain kacamata konseling dan siswanya, tapi buat minjemin kacamata mereka dulu biar mereka tahu. Tuh. Nah, benar banget. Di dalam BK sendiri itu, teori Kelly diaplikasikan pendekatan yang namanya cognitive restoring. Nah, atau membangun kembali konstruk yang udah nggak sehat. Maksudnya sehat itu gimana ya, Sari? Kamu coba kasih contohnya dong biar kebayang. Nah, misalnya gini, ada seorang siswa
masuk, mereka nggak langsung kayak ngejudge, kamu lebih banget sih, nggak gitu. Justru konselor itu bakal ngebantu Andi untuk melihat konstruk nilai jelek sama dengan gagal-gagal itu terlalu kaku. Konselor itu bakal kayak ngebantah hal itu loh. Konselor bakal ngebantu Andi untuk membuat konstruk baru yang lebih fleksibel lagi. Gitu. Contoh konstruk barunya gimana tuh? Ya, diubah, misal jadi tadi gagal total, nilai jelek sama dengan itu evaluasi agar lebih baik lagi. Berarti fungsi BK itu buat siswanya, siswa itu nyoba kacamata baru ya. Nah, terus si siswa itu supaya bikin supaya dia itu nggak stres sama pikiran-pikirannya yang dia bikin sendiri gitu. Dengan iya Zakia. Jadi George Kelly itu bahkan punya teknik terkenal, namanya itu fixed role therapy. Nah, di situ klien atau siswa diminta buat mencoba berperan jadi karakter baru selama beberapa minggu. Nah, karakter yang punya cara pandang lebih positif itu kayak main peran atau acting, tapi tujuannya itu buat melatih cara berpikir baru. Wah, seru juga ya. Jadi kayak simulasi visual di kehidupan nyata. Berarti kalau ada siswa yang beneran dimintain akting jadi orang yang percaya dulu buat nyadarin badannya gimana? Iya, kurang lebih kayak gitu Farhan, biar konstruk mentalnya itu yang lama bisa bergeser. Gak kerasa ya obrolan kita udah semendalam ini, tapi tetap seru ya. Bisa kita simpulin bahwa teori George Kelly ini mengajarkan kita kalau kita itu bukan korban dari bukan kita, melainkan dari arsitek dari cara kita berpikir. Nah, lewat aplikasi BK, cara kita memandang hidup itu bisa dimulai dari kita memandang pengalaman-pengalaman kita lewat cara kita bikin. Keren banget sih kayak podcastnya kamu. Aku jadi dapat ilmu baru ini. Makasih ya buat teman-teman semuanya. Manusia adalah ilmuwan bagi dirinya sendiri yang terus menafsirkan pengalaman, membuat prediksi, dan mengubah cara berpikir berdasarkan pengalaman baru untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oke deh, sekian dari episode kali ini. Jangan lupa terus buat dengerin Ngopi di platform kesayangan kalian. Aku Tika, Aku Sari, aku Zakia. Dan aku Farhan. Kami pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton